Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 27 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menuntun menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang mendengarkan dan merenungkannya, supaya kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Filipi 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan pada hari ini adalah buah roh adalah kebaikan.
Salah satu buah roh itu kebaikan. Ketika kita membaca bagian kitab Filipi pasal 3, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yang dimana Paulus dia memberikan perhatiannya kepada jemaat di Filipi. Kira-kira kenapa sehingga Paulus ia memberikan perhatian ini? Kira-kira ada apa dengan jemaat di Filipi? Ternyata Bapak Mama Saudara-saudariku, jemaat di Filipi mereka menghadapi bahaya ajaran palsu yang menyesatkan mereka. Ajaran yang bisa membuat mereka tidak melihat Kristus lagi dalam hidup mereka. Bisa membuat kehidupan mereka itu condongnya pada kehidupan duniawi. Sehingga Paulus menekankan bahwa kehidupan kita di hari ini adalah kehidupan yang harus berfokus kepada Kristus. Jadi jemaat di Filipi, bagaimana supaya mereka mengutamakan Kristus dan hidup sesuai dengan Injil? Bagaimana jemaat tidak cepat percaya ketika orang lain mengajarkan hal-hal yang di luar daripada Kristus? Paulus mau kasih tahu bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan-perbuatan hukum. Tetapi bagaimana kita percaya iman kita mengarah kepada Yesus Kristus. Dan kita harus belajar mengerti dan memahami Kristus lebih dalam. Kita hidup sesuai dengan apa yang Kristus nyatakan bagi kita, sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, itu semuanya adalah berdasarkan apa yang Kristus katakan, bukan berdasarkan hukum-hukum yang membuat kita menjauhkan orang, hukum-hukum yang membuat kita pada akhirnya tidak hormat lagi kepada sesama kita. Sehingga Bapak Mama Saudara-saudariku, Paulus menekankan tentang kebenaran. Dan ini bagian dari kebaikan hidup. Ini orang yang dituntun oleh Roh. Paulus bilang, apa yang dahulu itu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita berfokus kepada dunia ini, kita melihat bahwa kita bisa menikmatinya karena hidup cuma satu kali. Tetapi kalau kita sudah melewatinya dan kita berefleksi bahwa ternyata kehidupan yang saya anggap luar biasa, saya harus menikmatinya karena satu kali. Justru hidup yang harus saya lakukannya dengan baik, dengan benar. Dan biarlah kita di hari-hari ini, kita juga menekankan hal-hal seperti ini. Dan membebaskan diri kita dari hal-hal yang tidak benar, Bapak Mama Saudara-saudariku. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati
supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami, dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.